mungkin saya ini banyak tato jujur ya, makanya gini, makanya kemarin ada yang ngancam saya, "Duh, diancam lah awak dhewe juga mantan wong gak enak aja ancam-ancaman," gitu loh. Punya tato, Ada Ustaz. Ustaz. Ada, tapi apakah harus saya tunjukkan Ustaz? Minta tolong, bukti ya. Sedikit mawon nggih. Ya, Saya sebetulnya rada ya, malu ya, sebetulnya, karena saya udah berhijrah, tapi nggak apa-apa lah, karena ini sebagai otentifikasi lah ya. ya, ya. Anda. Tapi Yesusnya kayak Yudas, bukan kayak Yesus ya. Enggak apa-apa. Apakah ini memang juga Ya. sebuah pembuktian ya bahwa Yesus itu tidak disalib gitu loh? Ada banyak yang ngomong ini bukan Yesus ini katanya gitu. Soalnya gambarnya memang bukan mirip Yesus, kayak Yudas yang ditato gitu. Nah, ini salib, sini burung hong. Burung hong ini apa? Ini lambang keberuntungan. Karena saya juga sebetulnya dari keluarga mama saya Konghucunya kuat. Gitu. Nah, ini simbol ini ya. Itu Yesus ya. Yesus. Itu di bawah juga ada. Ya, ini sampai sini aja, Ustaz. Sampai sini. Punggung ada. Banyak. Kaki lumayan lah. Gitu. Tapi janganlah malu, cukup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Irki TV, saluran istiqomah bernuansa Islami. Selamat datang di Kursi Panas Amin. Kiai Mojo Studio. Nggih. Ini kami namai Kiai Mojo Studio ya, karena Kiai Mojo adalah pahlawan nasional dan beliau adalah tokoh pertama, tokoh anti pemurtadan di Indonesia. Kiai Mojo nih. Kiai Mojo ya. Dan sekarang dimakamkan di Manado, tepatnya di Tondano. Ko Agustan bisa ke sana. Selamat datang Ko Agustan. Alhamdulillah sudah nyampe di sini, jauh-jauh dari Bandung. Masya Allah. Sampai di studio Kiai Mojo. Nah, spesial hadir pada siang hari ini adalah Ko Agus Wianto Tan namanya. Betul. Ya, beliau adalah mantan pendeta dari gereja karismatik. Sebentar. Mantan pendeta, bos. Mantan pendeta ini masuk Islam. Masya Allah. Tapi jangan-jangan abal-abal. Ya, itu sah-sah saja. Orang berbicara abal-abal ataupun ya ataupun enggak, itu hak setiap orang saya kira. Oke. Tapi yang jelas kan ada pembuktiannya. Ya, nanti hari ini kita buktikan ya. Boleh, siapa tuh? Siap diobrak-abrik ya. Oh, enggak apa-apa. Baik, Ko Agus Wianto Tan masuk Ya. Islam tahun? Saya masuk Islam bulan 3 ini genap 2 tahun. Bulan 3 genap 2 tahun. 2 tahun. Ya. Berarti tahun 2019. Maret. Iya, tanggalnya saya lupa. Pokoknya saya Maret, yang saya ingat Maret. Ya. Itu ada nanti kalau butuh pensyahadatannya juga saya kasih. Oke. Maret 2019 masuk Islam. Betul. Masuk Islamnya karena mimpi atau karena disambar petir atau apa? Bukan. Jadi memang Ya. berkaitan dengan keimanan Islam ini sebetulnya perjalanannya panjang, Pak Ustadz. Ya. Jadi sudah terhitung itu 12 tahun yang lalu ya. Ya. Jadi ketika Ustadz Yahya Waloni ini bersyahadat 1 tahun. Ya. 2016 ya. Ya. Berarti kurang lebih 2017. Itu Ya. udah ada gejolak-gejolak karena saya sendiri kan ahlul kitab. Ya. Jadi tiap pagi itu doa pagi, doa malam itu kan pasti ada. Ya. Dan kehidupan seorang pendeta itu rata-rata jarang bekerja, apalagi kalau jemaahnya sudah mampu, dilarang bekerja, hanya melayani jamaah. Oke. Gitu ya. Hanya doa pagi, ya rutinitas itu, makanya pendeta-pendeta itu perutnya buncit. Ya maaf, ini bukan memperolok ya. Tapi karena kegiatannya itu. Ya. Makan, kerja, kerja. Ya kan? Kerjanya kan hanya doa doang. Ya, pelayanan. Pelayan hanya itu. Jadi kecuali kalau mungkin yang di desa taraf hidupnya kurang, ya ada yang jadi petani, itu memang ada dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka udah cukup aja ya untuk kehidupan sehari-hari, rata-rata mereka full. Oke. Karena begini, di dalam hal-hal terkecil, dalam kegiatan pastoral itu mereka lakukan. Contohnya,
Pak Pendeta, aku ini mau pengen ke sana, tapi kita tahu kondisinya nggak ada, kita antar. Oke. Kalau maaf Ustadz Kiai kan nggak ada. Oke. Ya, kemandirian itu kan ada. Kalau Kristen itu apalagi di luar Protestan itu menggembala domba-domba itu sebaik mungkin, senyaman mungkin gitu loh. Iya. Saya dulu merintis cuma 2 kakak. Pak Pendeta, saya mau ke kilo sekian, bisa minta tolong antar. Kadang Afan bawa anjing, ya anjingnya karena kebunnya dia di sana, ya kita antar karena memang dia nggak mampu. Jadi memang kalau berkaitan dengan pelayanan ya di dalam kekristenan itu luar biasa. Ya, untuk personal approach-nya ya, pastoral care-nya itu luar biasa itu. Baik. Antum Chinese. Betul. Masa udah kayak jangan-jangan Agus, udah kayak Madura ini. Agus Wianto Tan ya. Gelarnya Tan ya. Iya. Tan Itu Se itu berarti setan. Tapi setan itu maksudnya gini Ustadz. Iya. Jadi Se itu semacam golongan. Iya. Kalau saudara kita di Batak kan ada farmnya juga kan. Iya. Ada Tampu Bolon, ada Harahap. Oke. Itu semacam itu sebetulnya. Oke, baik. Itu minta tolong kopiahnya dilepas dulu. Dilepas. Biar ketahuan ini Chinese atau Jangan-jangan orang palsu. Iya, jangan-jangan orang Jawa ya. Gini ya. Nah, kelihatan sudah Chinese. Atau mau dilepas? Lepas saja, Oh, gitu. pasang sudah. Nah, ini. Nggak usah pakai kopiah. Nggak usah. Oke. Nah, ini. Siapa tuh? Orang Chinese mantan pendeta. Nah, kelihatan toh? Nah, Masya Allah. oke, baik. Iya. Pertanyaan berikutnya. Monggo silakan. Masuk Islam, ya saya kembali ke tadi, ya. Nggih. Masuk Islam karena apa? Tahun tadi kan jenengan masuk Islam bukan ujuk-ujuk masuk Islam kan? Iya, betul. Tapi ada proses perjuangan, Betul. dialog keimanan di dalam Betul. di dalam pikiran kan? Selama berapa tahun itu? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun itu bergejolak ya. Bergejolak. Sangat sebetulnya pernah mencapai klimaks 2012 itu ya. Iya. 2012 itu sampai saya memutuskan pada waktu itu. Ya, tapi memang eksekusinya belum terjadi karena saya melihat istri saya itu hamil anak yang kedua. Tapi kita udah sering bertengkar ya kan karena mendiskusikan ketuhanan daripada Yesus ini kan. Dan istri bertengkar Iya. soal Yesus. Jadi umat Kristen kan berpatokan bahwa Yesus itu Tuhan. Iya. Dengan dalil-dalil yang saya keluarkan, berdiskusi, ya akhirnya kan kadang mengalami jalan buntu. Iya. Ya kalau kekristenan itu kan imani dulu. Iya. Artinya nggak usah menggunakan pikiran, imani aja dulu. Nanti pembuktiannya kan belakangan. Iya. Kalau kita kan beda. Kita observasi dulu apakah ini benar atau salah, baru kita tembakkan kepada iman itu sendiri kan. Kalau ini nggak perlu. Jadi imani aja dulu, nanti sasarannya baru kalau ada ditembakkan gitu kan. Ya ini beda. Jadi apa yang Allah berikan akal, pikiran, hati ini nggak digunakan. Asal kamu percaya kamu diselamatkan. Imani aja dulu. Oke. Gitu kan. Kemudian dongnya itu tahun 2019 akhirnya masuk Islam. Betul. Dan dengan kondisi istri juga masih pendeta. Masih sampai sekarang pun masih, cuma memang ambil pelayanan kalau di Kristen itu tidak penuh. Ya, istri ini kan dia sebetulnya spesialis pemain musik, mantan lah ya, kita jangan sebut istri karena udah bercerai kan. Pemain musik, gitu ya. Dia khotbah sebetulnya kurang, tapi tetap bisa. Gitu. Ada kan orang kelihatan nih, orang itu makomnya di pengkhotbah apa bukan kan kelihatan. Iya. Terasa kan gitu ya. Ya. Dia merasa memang dia juga memang nggak bisa. Tapi kalau disuruh tetap bisa. Iya. Tapi dia lebih mood, lebih merasa nyaman kalau dia disuruh main musik. Ya. Itu satu seminari sama saya. Oke. Satu seminari, kemudian memutuskan masuk Islam. Istri tahu? Tahu. Jadi
Saya itu 2019 secara struktural saya sudah mengundurkan diri Oh, 3 tahun. Jadi saya sempat bekerja Ustadz. Saya pernah Gojek ya. Nanti saya kasihlah Ya. foto-foto. Soalnya setelah masuk Islam, Gojek. betul Gojek pernah. Jadi sama istri saya katakan kalau saya udah masuk ke Islam kemungkinan udah nggak bisa kembali. Karena ini kan sebuah niatan yang tertunda bertahun-tahun, Mm-mm. bertahun-tahun gitu ya. Nah ini udah saya sampaikan beberapa bulan sebelum saya syahadat. Ya saya kan hanya berkeinginan berpikir ya kalau orang masih senang masih mau kan digandoli ya tuh. Ya, Jangan ya. atau anak-anak begini. Saya udah kasih tahu keluarga-keluarganya pun. Ini kalau saya sudah sampai syahadat dan saya publish, ini nggak bisa. Saya untuk kembali nggak bisa. Saya bilang begitu. Nah, akhirnya bener. Udah saya tunggu-tunggu dan saya mengalami satu kegelisahan yang luar biasa. Prinsip bergereja itu begini. Datang bawa persoalan, keluar hilang persoalan. Datang diberkati, keluar memberkati. Itu prinsip gerejawi ya. Pastoral, pelayanan seperti itu. Saya enggak datang bawa persoalan, keluar tambah banyak persoalan. Datang stres, keluar tambah stres. Karena sudah saya tidak mengimani. Kalau dulu ketika kita mengimani kalau Pantekosta karismatik ini kan satu tipe aja. Ketika masuk di dalam penyembahan, making melody sebetulnya. Iya. Haleluya, haleluya, glory. Kita merasakan itu ada hadirat. Kalau saya sekarang sholat, kalau begitu saya sholat itu kadang saya gemetar dan saya sering menangis. Saya merasakan betapa kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya nikmat iman Islam dan mengkoreksi hidup saya tiap hari dengan adanya sholat 5 waktu ini kan. Iya. Ditambah sunnah-sunnah yang lain kan, misalnya kan begitu. Kalau di Kristen memang boleh, prinsipnya formalitasnya itu ke gereja, tapi anytime, setiap waktu, setiap saat bisa berdoa. Ya. Tetapi gini, gampangannya gini, kalau kita membeli laporan ya kepada orang tua, apalagi kelas naik ya, RT, RW, apalagi presiden, kan nggak mungkin. Ya Pak Presiden, saya udah melakukan semua kok. Apa yang menjadi perintah Presiden kan nggak begitu. Iya. Kan kita harus datang Iya. dengan laporan yang yang terperinci, yang real, bukti-bukti yang ya. Saya gambarkan seperti itu. Ya bisa, saya kalau ada WA gitu, Pak Agus, Ustadz Agus, doain dong. Ini lagi ini. Ya kalau saya di dalam bis, saya takut lupa, saya berdoa. Apakah salah di dalam Islam? Enggak. Tapi kalau ketika saya sholat dan saya mengingat, itu yang saya bawa. Maksudnya lebih formal, lebih kita itu menghadap kepada Tuhan gitu. Oke, intinya nyambung ya. Betul. Frekuensinya nyambung. Betul. Lanjut. Akhirnya istri menerima dengan keputusan Begini, Agus. Ya. jadi istri nggak bergeming begitu ya. Lah ini saya implikasikan sebuah jawaban yang saya tunggu-tunggu 12 tahun. Gitu loh. Ini bahasa, saya campur bahasa Jawa boleh? Boleh. Cek ketok asik gitu loh. Iya. Ya, ini tanteni, ya apa ini? Gak ada jawaban nih, ya kan? Iya. Ya posisi saya sebagai seorang suami kan, ya kalau kamu nggak mau ya kamu ngomong gitu loh. Iya. Ojo nang Kristen ae biar awakmu gak duwe iman ya gak apa-apa. Istilahnya kan seperti itu. Iya. Nah, ini kenapa saya ngotot? Karena perjuangan ini saya masih melihat anak. Tidak ada nanti kalau saya bercerai mantan anak itu gak ada. Makanya ini saya berharap ya ada solusi gitu loh. Ya. Tapi saya tegaskan sekali lagi bahwa ketika nanti saya melangkah udah ketok palu, saya publish nggak akan bisa ditarik lagi nih. Gitu loh. Nah, sampai hari hanya istri tidak memberi jawaban. Ya, ini saya anggap merestui.
sudah tidak memperdulikan saya. Ya ini saya pikir, wah ini ya saya mengambil hal yang positif ya, bahwa ini persetujuan yang Allah tunjukkan kepada saya. Saya mau menceraikan pada waktu itu kan masih banyak pertimbangan anak, ini bagaimana masa depannya. Loh, ketika saya tidak meminta-minta, ya kan, dan ketika saya mengajukan keimanan saya udah tidak ada, ya udah selesai, udah habis, udah tamat. Ya ini bagaimana kalau saya masuk Islam nggak ada tanggapan. Nah ini satu momen yang luar biasa yang saya tangkap gitu. Iya. Walaupun sekali lagi Ustadz, resikonya juga nggak gampang. Ya antum tahulah vlog-vlog saya kan, bagaimana saya gojek, saya kos dengan ruangan masih gede inilah tempat kos saya, ya kan, dengan keranjang, 2 keranjang. Iya. Akhirnya memutuskan mengajukan cerai. Cerai itu belakangan. Cerai belakangan. Cerai itu sekitar saya terima 5-6 bulan inilah, atau nggak sampai lah 4-5 bulan ini. Nah, setelah saya ketok palu, saya berislam syahadat, ini pun tempo masih saya kasih waktu jeda, gitu loh ya. Beberapa guru saya mengatakan ada yang nggak bisa, kamu udah Islam harus cerai. Tapi ada yang berpandangan dan dia mengasih dalil nggak apa-apa. Siapa tahu dia bisa ngikut ke Islam. Karena laki-laki yang Muslim. Betul. Okay. Tapi dengan konteks waktu yang kita tentukan ini tidak juga bisa terus-terusan begitu. Kita punya target gitu loh. Karena zaman Rasul dulu ada hal seperti itu. Itu dikasih dalil-dalil semua. Nah, oleh karena itu saya datang kembali dengan musyawarah. Ya ini makanya ini saya sampaikan apa adanya. Jadi biar orang itu tidak, ya terserah kalau kaum sebelah mau menghakim, mau memframing, saya emang gak terlalu peduli. Karena saya sudah mengerti ternyata memang kebiasaannya seperti itu. Artinya apa? Bahwa ketika saya pun berislam, norma-norma kaidah-kaidah Islam itu saya pegang. Gitu loh. Artinya apa? Untuk rislah, untuk berbaikan itu ada. Gitu loh. Loh, kalau gue nggak mau tahu sudah nggak apa-apa, ambil pusing. Ya kan? Anak pun juga saya serahkan kepada mereka karena memang kondisi saya tidak baik pada waktu itu. Tapi sebagai seorang Islam, Masya Allah, tidak diajarkan seperti itu. Masih menawarkan rekonsiliasi walaupun dengan batasan-batasan yang ada. Karena saya udah berislam kan seperti itu. Udah saya tawarkan, kita ketemuan. Ya, saya, istri, mertua, ipar yang pendeta, ketemu. Jadi memang keluarga dari istri ini kan pendeta-pendeta semua. Bertemu, ngobrol-ngobrol, ya saya bilang, saya pengennya kembali karena anak-anak ini kan masih memerlukan saya, figur sebagai seorang tua. Dia bilang gitu. Cuma pihak istri, pihak sana, keluarga udah tutup pintu, dengan satu catatan. Masih ada tuh saya rekam itu. Itu nanti sebagai bukti lah. Kalau suatu saat ada pihak mungkin keluarga istri saya yang teriak-teriak, saya tunjukkan ini. Mereka meminta masuk Islam. Mereka meminta agar Ko Agus masuk Kristen. Betul, masuk Kristen, ya kan. Syaratnya satu, kamu harus kembali kepada Kristen. Saya bilang, saya bagaimana harus kembali kepada Kristen? Saya mengimani aja sudah tidak. Nanti saya kayak zombie aja. Kayak pocong aja. Datang, udah kembali lagi waktunya, matahari mau terbit kembali. Dan tidak mendapatkan apa-apa, hanya ya kayak pocong gitu loh. Bagaimana? Intinya menjadi manusia yang kosong, ya kan? Betul. Oke. Nah, itu saya sampaikan. Apalagi saya udah syahadat, saya publish lagi kan. Waktu itu kan siaran langsung di FB. Bagaimana? Cuma satu hal begini ya. Makanya pihak sebelah itu katakan, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bullshit, itu omong kosong. Artinya apa? Ketika dari awal ya saya udah menyampaikan, ya nggak tahu ya. Saya yang pegang begini ya. Ini maaf sedikit semangat ini.
yang saya tangkap begini. Kita ini kan sama-sama pendeta. Kamu pendeta, saya pendeta, kita keluarga pendeta ini. Ya. Seharusnya bisa memegang risalah yang kamu imani, yang kamu pegang, yang digembar-gemborkan itu. Ternyata di situ tidak ada. Nah, dalam pertemuan itu justru mereka ngomong, oh kesimpulannya seperti ini ya. Kok tidak keluar bahasa pendetanya? Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mana ini gitu loh. Itu yang saya, waduh. Kumaha ya. Gitu loh. Orang Bandung kumaha ini. Ya. Nah, di situ saya semakin yakin. Ini kehendak Allah ini. Ini keinginan Allah ini. Kalau enggak pasti dia ngomong dong. Ya. Gus, sabaratu Nen, sabaratu. Kamu harus ingat. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Tolong tahan emosi kalian berdua. Loh, pastoral care-nya harus keluar. Iya. Loh, pendeta ya apa? Mungkin saat itu masih berbalut emosi ya. Emosi yang Oke lebih lah. dominan. Tapi persoalannya ini kecuali kalau awal-awal itu beda. Ini udah berjalan sekitar 4 bulan, 5 bulan lah. Gitu loh. Nah, sebetulnya kalimat ini yang saya tunggu. Ketika nggak ada itu, wah semakin saya yakin bahwa ini rencana Allah ada di dalam hidup saya. Loh, karena saya ingin mendekatkan diri kepada mereka, tetapi bahasa yang hiperbola yang mereka senantiasa bangun ini kan kasih, wah seakan-akan spektakuler, nggak ada gitu loh. Nah, sedangkan Ustadz, saya memegang kaidah-kaidah risalah Kristen begitu kuat. Karena sekali lagi, Ana pernah cerita kepada antum, Ana juga kenyang dalam dunia gelap. Ketika saya berhijrah, saya ingin sesuatu yang perfect, yang sempurna dalam hidup saya. Loh, bayang rek, ya ketika aku biyen bangga ambek Kristen iki. Sing maling, sing maaf tanda kutip sing elek-elek, penjahat dan lain sebagainya. Sopo wong Islam. Karena kita tinggal di mayoritas dan minoritas. Bangga banget aku. Oke. Tolong tunjukkan bukti. Jangan-jangan ini muslim beneran dari lahir ya kan? Ngaku-ngakunya Kristen dulu pecinta Yesus ya kan? Ada nggak bukti bahwa ada ya Anda? itu. Mungkin saya ini banyak tato jujur ya. Makanya gini, makanya kemarin ada yang ngancam saya, diancam lah, Wak Dewi juga mantan wong gak enak, aja ancam-ancaman gitu loh. Punya tato? Ada Ustaz. Itu Tapi yang di tangan itu ini bendera. bendera Inggris. Kenapa ada Inggris di situ? Inggris kan mayoritas Nasrani. Oke. Jadi ini salah satu simbol lah. Di luar aja ada tatonya. Berarti di dalam banyak itu. Ada. Tapi apakah harus saya tunjukkan, Ustadz? Minta tolong bukti ya. Sedikit mau nggih. Iya. Saya sebetulnya rada malu sebetulnya. Iya. Karena saya udah berhijrah, tapi nggak apa-apa lah. Karena ini sebagai autentifikasi lah ya. Iya. Iya. Anda. Tapi Yesusnya kayak Yudas. Bukan kayak Yesus ya. Tidak apa-apa. Apakah ini memang juga Iya. sebuah pembuktian ya? Bahwa Yesus itu tidak disalib gitu loh. Ada banyak yang ngomong, ini bukan Yesus ini katanya gitu. Soalnya gambarnya memang bukan mirip Yesus. Kayak Yudas yang ditato gitu. Nah ini salib, sini burung hong. Burung hong ini apa? Ini lambang keberuntungan. Karena saya juga sebetulnya dari keluarga mama saya Konghucunya kuat. Gitu. Nah ini simbol ini ya. Itu Yesus ya. Yesus. Itu di bawah juga ada. Ya ini sampai sini aja, Ustaz. Sampai sini. Punggung ada. Banyak. Kaki lumayan lah. Gitu. Tapi janganlah malu, cukup ini aja. Itu sudah Kanan, ya representasi bahwa Ko Agustan adalah dulunya memang Kristen yang benar-benar taat ya. Oke. Saya dulu saya puasa 3 hari itu bukan sering, beberapa kali ya. Puasa 40 hari saya pernah. Ikut Yesus ya. Ikut Yesus ya. Jadi ketika 40 hari tidak makan. ya mati. Minum Makan. aja. Jadi gini, start jam 6,
kembali lagi nanti jam 6 makan minum. Setelah makan minum sudah ya jam 7 dimulai lagi, muter lagi jam 6. Gitu. Kalau menurut mereka kan seperti itu. Ya kalau yang saya dapatkan sekarang sih sebetulnya sih bukan masalah kuat-kuatan sih ya. Sebetulnya ketika kita buka puasa itu sebenarnya tantangan juga. Wong seenak turu, sahur. Sebetulnya kalau dipilih ya kita nggak sahur juga bisa kok, kuat kok. Tapi saya yakin bahwa ketika itu diajarkan itu ada hikmahnya. Ya. Ada sesuatu yang ingin Allah itu nyatakan dalam hidup. Bukan masalah kuat. Saya yakin orang Muslim mau kayak Kristen jam 6 kembali jam 6 ya kuat. Oke. Persoalannya esensinya kan bukan di situ sebetulnya. Oke. Begitu. Seorang penganut Kristen yang taat Iya. dengan representasi tato di sini, kemudian masuk Islam, ini kan aneh ya. Ada istilahnya apa ya? Jurang di sini. Jurang. Itu kan tato ini kan bukti bahwa abadi kan, Betul. keabadian kan. Ya ini sebetulnya Nempel di tubuh, kemudian representasi dari sikap seorang penganut Kristiani yang taat, kemudian tiba-tiba masuk Islam. Apa yang menjadi pikiran Anda sehingga menjadi gila seperti itu? jadi ini sebetulnya bentuk perwujudan saya kepada Kristen pada waktu itu ya sekali Iya. lagi ya. Salib ini kan simbol lambang penderitaan. Iya. Salibkan diri, salibkan daging, ya kita mengikut Kristus. Ya kurang lebihnya bahasanya seperti itu. Ya. Jadi kita robek daging kita salibkan diri kita, ya, sehingga kita menjadi pengikut Kristus. Ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa perjalanan saya tidak ujuk-ujuk untuk menjadi seorang Islam. Loh, saya ini dulu pembenci mati sebagai seorang Islam. Anak saya umur 2 tahun kalau tahu uang kuplu antat, wah, Pak Islam. Itu pernah Alergi ya. alergi karena gini ya. Ini berarti begini saudara. Ketika saya menyampaikan ini bukan berarti tanda kutip kebencian, bukan. Tetapi sekali lagi bahwa ini semua tidak lepas dari amanat agung. Dari konteks daripada penaklukan dan lain sebagainya, goal, glory, and gospel ini mengikut. Ya ini saya sisipkan sedikit. Ini fakta gitu loh. Kalau ngomong orang sekarang ngomong, waduh Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji, terus pakai bahasa Islam, mereka nggak apa-apa karena mereka diajarkan. Istilahnya takiyah itu ada. Ya. Saya pakai bahasa sederhananya, ya. Jika engkau bersama-sama orang Yahudi, jadilah seperti orang Yahudi. Jika engkau bersama-sama dengan orang Saduki, jadilah engkau seperti orang Saduki. Agar engkau bisa mengajak iman mereka kepada Kristus. Lah nek kon podo-podo bareng-bareng ambek wong Islam, ya dadi wong Islam ora apa-apa. Supaya iso ngajak iman mereka kepada Kristus. Itu bahasa sederhananya ada. Ya. Nah itu kan dipraktekkan. Model-model seperti itu. Dan yang lebih mencengkamkan memang tidak lepas daripada amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku baptislah dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ladang sudah menguning siap untuk dituai. Penuainya siapa? Ya kita-kita ini orang Kristen. Gembala ya. Gitu loh. Ndaklah engkau jadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Makanya wong sebelah iku suka ngoceh. Saksikan Yesus iki ngene, Yesus iki ngono. Itu perspektif mereka. Supaya sadar atau tidak membrandbas lawan bicaranya. Nah, ini yang perlu kita waspadai, kita pahami untuk seluruh umat ini. Karena nanti peperangan itu udah nggak ada. Karena sekali lagi bahwa ideologi agama itu ujungnya kepada ideologi politik. Itu fakta. Ya. Saiki ngene ae. Negara Amerika penduduke wonge DKB. Ya. Mosok iya ta ate mbela awake dhewe? Ya. Gak mungkin ta. Sama di Arab mayoritas apa? Muslim. Ya. Masa kepentingannya untuk kepentingan sebelah? Ya nggak mungkin. Itu realitas. Itu fakta. Itu hukum alam. Ya. Tapi persoalannya tetangga sebelah ini gak munafik, gak gelem ngaku ini itu gitu loh. Ya. Makanya ketika saya bicara begini, wah giro saya luar biasa.
Saya pernah jadi mereka. Mereka belum pernah jadi saya. Dan saya merasakan Islam itu begitu banyak fitnahan. Begitu banyak framing yang diberikan gitu loh. Lah aku ngomong, nek kon ngerti tentang akidah, tentang pembelaan, tentang Islam, ya, tentang nek tak compare kepada hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kon gak belo agamamu, perlu dipertanyakan Islammu. Loh, kalau kamu ngerti loh ya, seperti saya. Lah kalau kelasmu kelas jemaah ya gak usah. Longgo ae. Amin ya Allah. Amin. Udah. Simple kok Islam itu. Tapi kalau kamu ngerti itu dituntut menolong agama Allah. Ini kok dipleset temannya. Menolong itu sama dengan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita menggunakan bahasa menolong agama Allah dan lain sebagainya, itu sama. Anda masuk Islam, rela meninggalkan semuanya. Nggih. Meninggalkan Kristen, Betul. meninggalkan istri, Ya. rela melepaskan istri, anak. Tapi kalau anak tidaklah ya, tidak ada namanya mantan anak ya, tetap komunikasi. Tadi saya lihat juga, kok Agustan juga tiap hari komunikasi sama anak. Ya, kan. Tadi malam juga telepon-teleponan, video call, gimana sekolahnya? Sekarang kok tambah gemukan gitu kan ya. Nah, ini tidak ada ceritanya mantan anak. Ada rasa apa ya, semangat sekali, maksudnya Islam ini yang Anda anut sekarang. Betul. Saya makanya sering ya di channel saya katakan, ya Allah kasih saya mati ketika saya memperjuangkan agama Allah. Hidup ini tidak lebih dari surganya Allah. Saya sering katakan seperti itu. Bahkan saya bilang, Allah laknat hambamu kalau hamba tidak bisa amanah memegang agama ini. Itu janji saya, sumpah saya. Dan sahabat-sahabat yang lain, kono ojo ngono, doamu itu terlalu ekstrim. Oh enggak, bagi saya ini. Dan saya lebih baik, ya Allah kasih saya mati cepetan kalau saya enggak berguna bagi agama ini. Gaya apa aku urip? Kalau tidak bisa memperjuangkan yang hak sama yang batil gitu loh. Itu menjadi giroh saya. Dan alhamdulillah gini, kalau Mas Ipung tadi menyesal ya berkata, saya katakan tidak menyesal. Karena sebagai konsekuensi saya sebagai seorang Islam, saya sudah menunjukkan sebuah kaidah yang benar. Loh, saya udah menawarkan kok untuk islah kok. Ya kan? Lah, oleh karena itu saya sekarang nggak menyesal. Kalau awal-awal saya menyesal. Lah, tiba ya apa? Nek kon menyesal, kon iku gurung ikhlas. Itu, Masya Allah saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang Islam ajarkan. Apa? Kon nek masih kepikiran. Kon nek masih stres ini. Kamu nggak ikhlas. Kamu berislam itu nggak ikhlas. Kon iku sik digandoli anakmu. Kon iku sik digandoli istrimu. Tapi ketika saya Masya Allah ya, makanya sekali lagi saya mau katakan pemirsa, kalau antum sebagai seorang Islam dan antum mendengar kalimat Allah, risalah-risalah Allah, antum tidak bergetar, itu perlu koreksi diri. Ono sing salah. Aku yakin nih, ono sing salah. Tapi ketika ada contohnya ya sederhana, ada panggilan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan antum bergetar. Anda merasakan sesuatu panggilan atau minimal ada yang salah yang harus saya laporkan kepada Allah. Nah, itu Mas Islami si ono. Tapi nek wis ono panggilan salat ya. Terus kalimat-kalimatullah itu terdengar di dalam telinga kita. Oh, gak menyentuh. Ini perlu dipertanyakan gitu loh. Perlu dipertanyaan. Makanya kalau bagi saya Islam itu ono ngomong angel, itu pandangan kamu. Sampai sekarang saya belajar. Iqra enggak masalah, apakah aku izin enggak? Ini sebuah perjuangan. Bagaimana kita untuk mencapai sebuah ketaatan. Loh, ini persis itu Ustadz. Wah, masalah wudhu itu gak gampang. Wah, harus perfect sempurna. Pertama aku, ini kan masalah kalau sebelah kan ngomong ini kan masalah lahiri yang ngapain dipersoalkan? Bukan, esensinya bukan di situ saya mau katakan.
Tapi bagaimana kita, ini yang pengalaman saya ya, Afwan ya. Ya. Bagaimana menempa diri saya di dalam sebuah ketaatan. Dan ini implementasinya kepada kehidupan sehari-hari. Wah, itu Masya Allah. Itu baru sampai sholat loh, Ustaz. Sholat wudhu ya, yang lahirnya itu bisa menempa diri saya. Anak saya ngomong, Papa sekarang ini baik. Papa sekarang ini sabar, Masya Allah. Berarti selama ini saya nggak seperti itu. Setelah masuk Islam, Islam, anaknya berkomentar. Anak yang mana? Anak yang kecil. Yang kecil itu? Yang kecil. Oh, Papa sekarang baik. Betul. Nah, kalau yang anak yang gede, Baiknya ini ukurannya apa? Temperamental atau bagaimana? gini, kemungkinan saya tanya, kamu kok bisa ngomong baik? Apa sih? Dari mana? Papa sekarang nggak gampang marah. Nggak gampang marah. Masya Allah, saya merenung ya. Saya baru melakukan sebuah keimanan di dalam Islam, hanya sholat wudhu. Ini dampaknya bisa dirasakan orang lain. Nah, sekali lagi, ini saya mau kasih koma, ya, tanda kutip. Artinya ketika saya sedikit ekstrim, ya, itu karena ada sesuatu yang bertentangan dengan nilai keimanan saya, bukan membenci. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Cuma kalau bagi tetangga sebelah itu ya nggak masalah, itu haknya dia. Tapi sesungguhnya yang saya perjuangkan jelas. Kalau mereka pun juga sama. Tapi kan bahasa-bahasa yang senantiasa dibalut itu kan beda. Saya senangnya Islam itu apa? Islam itu gak ono apa bahasa takiyah, bahasa abu-abu, kasih ngonong ini nggurini ini nggak ada. Itu yang saya bangga sampai saat sekarang ini. Dan ini yang saya cari, Tat. Ya. Saya dulu bersebelah, bertetangga ini, ya, saya mencari sesuatu yang hakiki. Loh, aku ngerti kok pendeta-pendeta aku bohong, aku ngerti. Cuma saya bertahan. Kalau saya mau ekstrim, ketika saya mengenal kebenaran Yesus, saya tinggal. Tapi kan nggak begitu. Semua ini kan perlu observasi, Ya. perlu nilai-nilai pembuktian. Loh, ini 12 tahun nggak pendek loh. Ya. Waktu saya butuhkan gitu. Oke. Sekarang saya tanya, setelah masuk Islam, bagaimana kondisi Ko Agustan? Kondisi secara apa? Lari ke atas gunung atau kemana? Begini ya, boleh diulang sedikit? Setelah Ko Agustan masuk Islam, Oke. bagaimana kondisinya? Kondisi Agustan? finansial, fisik, Finansial apa? semua lah ya. Ko Agustan apa yang dilakukan? Kan otomatis Betul. masuk Islam jadi pendeta udah nggak jadi, ya kan? Betul. Jadi suami aja udah enggak sekarang, ya kan? Terus bagaimana itu kan? Ya gini. Jadi makanya saya pernah katakan dan itu menjadi juga moto saya. Ya. Islam itu pejuang. Islam itu bukan pecundang. Makanya aku gak gelem disebut mu'alaf. Ya, tapi kalau orang mau menyebut gak apa-apa. Tetapi secara konsep keimanan pribadi di dalam hati saya bukan mu'alaf. Saya Islam. Karena apa? Ketika brand ini disempatkan, Tat, uang ini jadi ngalem. Jaluk di nina bubukno terus, jaluk digendong, gitu loh ya. Nah, ini terjadi karena proses ini kan nggak ujuk-ujuk, sehingga saya tampil sebagai seorang Islam. Itu saya katakan, Islam itu pejuang, Islam itu bukan pecundang. Saya gojek pernah. Ketika saya habis syahadat, saya pulang, kendaraannya besok saya kembalikan. Oke. Oh, mobil ditarik. Mobil ditarik. R3, ya. Belum sampai omah, sampai Cibaduy di bel maneh. Wes nggak usah dikembalikan, aku mau ambil aja. Nggak apa-apa, udah ambil aja. Ambil aja. Dia omong loro. Sakit. Sampai sekarang ini saya bersumpah, sampai mati saya tidak akan mau memakai lemari, Tat. Engko nek suatu saat bismillah ya, kalau kondangan ke Bandung nanti mampir saya tunjukkan. Ya. Kenapa? Enggak mau pakai lemari?
Nah, saya keluar pakai keranjang itu. Saya Keluar- gini ya, 3 keluar, tahun ya. itu saya pernah kerja, pernah buka usaha laundry. Mm-mm. Setelah tutup, ya bangkrut, keranjang-keranjang itu kan masih ada sisa. Mm-mm. Nah itu saya pakai untuk muati baju-baju saya. Makanya di video-video yang lama kan saya ngevlog di tempat kos-kosan, saya tunjukkan nih keranjang-keranjang dan lain sebagainya. Iya. Itu. Nah, saya nggak mau. Iki cek nginget no saya nanti suatu saat misalnya Allah kasih ya rezeki lebih ataupun tidak. Ini menjadi teguran buat saya. Iya. Ini perjuanganmu kon dadio opo ae ya. Kon nek mati ya tetap keranjang nilainya. 2 kali 1. Lah oleh karena itu jangan sampai kok kon iku sombong. Nglalekno Allah sing wis ngangkat awakmu ini. Gitu loh. Makanya itu yang pegangan saya. Ya itu patokan saya secara pribadi lah ya. Jadi nilai-nilainya nanti akan diingatkan. Jadi sekarang ketika saya berislam, ya Masya Allah saya bisa merasakan hal-hal yang luar biasa. Dan saya, bukan saya sombong, semua orang pasti mati. Saat sekarang saya nggak takut dengan kematian. Kematian tentang apapun ya, mati kecelakaan, mati ngono, mati ini, ya wes nggak apa-apa. Yang jelas saya sudah berislam, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum Illa muslimun. wa antum muslimun. Ini sebuah jaminan. Bahkan ayat-ayat yang lain, wah, lu kon ini masih insya Allah itu kan pemahamanmu nggak ada. Yang namanya Islam pasti masuk surga. Nggak ada, insya Allah nggak ada. Ya tapi dengan catatan ya Islam yang kafah, yang sungguh-sungguh. Itu pasti. Saya nggak mau itu kita teropini oleh mereka itu. Loh, ini hukum kita kok. Ngapain kita melok-melok dia? Yang tahu kan siapa kita. Yang namanya Islam pasti masuk surga. Kalau opinimu begitu, ya itu urusanmu. Tapi tidak ada yang namanya Islam tidak masuk surga. Jaminannya sudah jelas. Hendaklah engkau mati dalam keadaan Islam. Mati yang seperti apa? Mati dalam ketakwaan, dalam ketaatan, dalam sebuah dedikasi yang benar. Itu jaminan sudah. Jadi makanya dengan adanya Ayah Sofia, kita semua di sini, Arimatea, YPM, Islam Care, dan banyak lagi channel, ini merupakan benteng. Dan saya sangat bangga. Ketika ada hadir lembaga-lembaga yang lain, kalau bagi saya ini bukan suatu persaingan, bukan. Ayo rek, kita bergandengan tangan, saling menginformasikan, saling mendukung. Udah. Berlomba-lomba dalam kebajikan. Betul, amin. Fastabiqul khairat namanya. Nah, kembali lagi kepada cerita awal. Agustan ini dari gereja mana? Tolong dijelaskan detail ya. Yang saya tahu dari karismatik ya. Betul. Kemudian gereja mananya karismatik, detailnya di mana? Kemudian tahun berapa bekerja? Saya seperti yang saya bilang ya. Jadi saya persaksian testimoni itu saya berusaha 100%. Ya. Kalau enggak itu nanti pasti ketahuan gitu loh. Aku ngomong iso boso iki, aku S3, S2 tiba enggak. Ini nanti bikin malu. Makanya saya kalau ngomong kadang karena semangat ya. Kadang meledak-ledak karena saya enggak ada beban loh. Orang ada beban. Oke. Ya, saya gereja kalau nggak salah kurang lebih tahun 2003. Ya. Umur saya sekitar 26. Sebetulnya udah rada telat. Ya rada telat. Tapi di sekolahan saya itu ada yang umur 60. Jadi sekolah Alkitab Surabaya itu non gelar. Jadi siapapun bisa. Makanya ini juga sebetulnya wacana ya bagi kita semua yang membuka pesantren nantinya kristologi. Bukalah kelas-kelas seperti ini. Jadi kok misalnya ada yang orang dapat hidayah bertobat umurnya udah tua kan tetap bisa kalau mau belajar gitu kan. Di sana juga begitu sama, itu non gelar. Jadi angkatan saya itu juga ada yang murtadin umur 60, bekas angkatan laut dan lain sebagainya. Saya sekolah di situ
Nah, itu kelas sampai 1, 2, 3. Saya sampai kelas 2. Saya sampai kelas 2. Karena prinsip di dalam Sekolah Alkitab Surabaya itu karena non gelar. Banyak yang cuma setahun banyak. Ya. Tapi dasar-dasar Alkitabiah pastoral itu kan sudah diberikan. Ya kalau starta ya harus selesai semua 4-5 tahun, ya kan. Akhirnya di sekolah, intinya di sekolah itu kalau di GPPS itu kan yang ditekankan kan doa. Betul. Itu paling terkenal zaman-zaman dulu tuh. Jadi doa banyak berkat. Kurang doa kurang berkat. Tidak berdoa tidak ada berkat. Itu moto GPPS. Ya. Banyak doa banyak berkat, tidak berdoa tidak ada berkat. Ya. Kurang berdoa kurang berkat. Seperti itu. Nah, rata-rata orang-orang yang tempo dulu tuh sama SES itu menggandrungi. Kan baru-baru ini aja lah 20-25 tahun itu dituntut agar S1 kan. Ya. Kalau Protestan itu memang udah pakem organisasinya seperti itu. Ya. Minimal harus S1. Kalau karismatik, Pantekosta nggak ada. Asal lu bisa melayani, intinya lu mau sungguhan, apalagi lu mau merintis, sudah. Jadi kaitan kependetaan dengan sekolah nggak ada. Oke. Kemudian setelah sekolah lulus dari sana. Nah, jadi saya kelas 2, ya karena saya berpikir saya nggak mau juga sampai lama-lama kelas 3, karena juga kita nggak punya status. Gelar itu nggak ada. Karena itu non gelar. Jadi langsung kami kembali ke Kalimantan, kami merintis. Kami merintis, ada yang namanya kilometer 29. Ya. Ya itu yang saya katakan, cuma jemaahnya 2 orang. Kalimantan mana itu? Kalimantan Timur. Kaltim ya. Kaltim. Ya ke sana tidak terlalu lama karena sinode itu gereja pusat. Ya. Saya kan pernah jadi pekerja di sana. Ya. Karena saya aktif ya. Jadi saya sekolah plus jadi pekerja gereja pusat. Nyalakan lampu, matikan lampu, ngisi air, toren dan lain sebagainya. Gerejanya kan besar soalnya. Ya. Ya, itu dipekerjakan di sana plus saya sekolah Alkitab. Jadi saya sama senior-senior di sana kenal baik lah ya. Di kegiatan persekutuannya saya ikut. Ya. Sehingga ketika ada pos yang kosong dan dia tahu potensi orang tersebut, Ya. diajak. Ya, waktu itu kosong di Sumbawa, Diajak ke Sumbawa. tarik secara sinode, ditempatkan di Sumbawa. Gitu. Kemudian dari Sumbawa. Dari Sumbawa saya ke Bima. Ke Bima, kami ke Ngawi. Kalau di Ngawi ini saya sudah pindah sinode. Ya, di CMC, Christian Ministry Church. Ya. Ya, jadi seluruh perjalanan saya ini saya melihat ya ini tetangga sebelah nggak usah kebakaran jenggot ya. Ya. Terlalu banyak kebohongan-kebohongan yang dibangun. Ya. Money oriented itu jelas mereka itu ya. Kebohongan-kebohongan itu senantiasa dibangun. Contohnya gini, saya juga tidak ingin mencari kebohongan orang enggak. Tapi kalau sering ketemu, sering ngerti, ini kan akhirnya paham. Ya, dia ngomong kesaksian tahun sekian. Dulu saya nggak mau jadi hamba Tuhan itu pekerjaan yang hina kotor. Tapi Tuhan Yesus bawa saya untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya dulu gajian sekitar 20 juta. Ya. Dia ngomong tahun sekian, loh kon tahun sakmene umurmu sik piro? Loh, kon umur 20 iso gaji 20 juta dari mana? Ya. Biarpun ditambah 5 tahun, saya aja nggak percaya gitu loh. Ya. Nah, ini sering terjadi hal-hal seperti ini ya. Dan saya kenyang lah seperti ini ya. Bahkan ketua sinode pun, nah ini catat ya. Kalau ada yang kepanasan, oh saya ini pembohong, nggak apa-apa. Silahkan counter video ini. Terus sebutkan sumbernya. Saya pingin tahu. Saya akan kulitin itu. Saya akan kulitin. Sebutkan, oh ini Pak Paul Zaitun misalnya. Oh ini Pendeta Sewi Eliawang yang sudah 2 periode menjadi ketua sinode. Oh ini
pengurus daerah, aduh, Pak siapa itu, yang di Praya, nggak apa-apa sebutkan. Oh ini pendeta Legi Pujianti, saya sebutkan aja nama-nama, nggak apa-apa. Kalau mereka nggak terima, selama ini saya tunggu. Coba klarifikasi, oh omonganku ini nggak bener loh. Coba, ini saya buka forum ini, coba ya. Kalau memang mereka berani dan mereka bener, kita buka-bukaan aja gitu. Ada bukti nggak? Minta tolong. Ijazah atau apa, atau foto atau Ijazah video. ada. Nanti Ana tunjukkan langsung. Ini kalau ini video saja ya. Yang tadi saya dapatkan ya. Sebetulnya ada. Kalau ini kalau mungkin antum punya IT yang bisa merecovery video lama. Itu dulu pernah 10 orang saya baptis. Divideokan. Di mana? Laptop? Bukan di HP saya. Di HP? Di recovery? Kalau memang bisa. Bisa sebenarnya. Cuma udah 8 tahun yang lalu, nggak tahu bisa atau enggak itu. Nanti kalau memang antum ada punya ahli IT ya minta tolong. Nah itu kalau zaman dulu kan mau upload kan mahal, Tat. Mahal. Sehingga disimpan hilang. Nah itu dia. Itu cari nggak ketemu. Yang ketemu ini, gitu loh. Yang ini sebentar ya, boleh di ini. Kalau sekarang kan zamannya upload ya. Nah, kan murah. Kalau sekarang kan murah, Tat. Langsung ke sini aja ya. Boleh mungkin di zoom. Iya. Nah ini video saat di mana ini? Ini di Sumba. Di Sumba. Di penjara Waikabubak kalau nggak salah. Itu Waitabula atau Waikabubak saya lupa. pelayanan Sumba. ke sana itu. Betul, pelayanan misi. Jadi kami sering ke sana. KKR, kalau kita apa ya? Tablik Akbar. Mana? Anda mana? Yang kaos hitam. Kaos hitam. Kaos hitam. Itu bukan itu kayaknya. Nggih, kaos hitam. Itu? Nggih. Oh masih muda itu. Ya 10 tahun yang lalu. Nah ini sebenarnya saya tunjukkan yang posisi di ini ya. Bentar. Posisi di penjaranya. Biar kelihatan nanti orang banyaknya. Anda nasihatin apa itu? Nggak boleh mati kecuali masuk tetap di Kristen gimana tuh? Ya salah satunya itu. Cuma saya katakan, saudara ditempatkan di tempat ini, sudah jangan menyesal. Ini juga kehendak daripada Tuhan Yesus. Kalau tidak mungkin saudara sudah kena mati karena penyakit sampar, mati oleh karena pedang. Ini justru awal dari segalanya untuk kita menyerahkan diri kepada Kristus. Khasnya pendeta itu saudara ya. Saudara, kalau saya, bangun. Ini suasananya udah ngantuk ini. Kita haleluya 5 kali. Oh. Kadang Yesus dahsyat kayak ini kan, udah kita pompa. Nah, Yesus dahsyat mana? Bentar, Ustaz ya. Wah kayak motivator ya. Pendeta itu sekaligus motivator. Oh iya, Ya? sekaligus jongos. Oh. Bingung kan? Jongosnya siapa? Jongosnya jemaah. Loh ini jemaah SOG. Loh aku ini Tat. Oh, oke. Ustadz jemaahku, ya kan? Ya itu kalau memang kelas gerejanya ini ya. Kalau gede ya mungkin nyuruh pekerjanya. Ya kan? Kalau dulu Ustadz pengusaha, aku pendetoi. Pak pendeta, tokoku mau pindah di Jalan Ahmad Yani. Tolong. Bisa tolong nggak? Jemaahnya diajak. Udah kita mobilisasi kan. Gitu. Istilahnya promo ya. Ya gini, kalau jemaahnya diajak itu untuk apa? Jemaah untuk diajak. bantu gotong royong. Oh, I see. Gitu. Bukan untuk promo bukan ya? Bukan. Jadi artinya itu gini. Makanya kalau jadi pendeta itu sudah diopai, jadi sopir, jadi ngenter-ngenterno. Ya kalau sudah gede, ya aku nggak turun tangan, pekerjaku. Motivator, sopir, Sembarang. tukang nyanyi ya? Ya. Cingkrak-cingkrak. Nggak cingkrak. Itu. Ini ya tonggo sebelah nggak usah kebakaran jenggot. Ini fakta. Kalau di Protestan itu lebih struktural, lebih inilah. Kalau Pantekosta, karismatik gaya bebas. Gaya bebas ya? Gaya bebas. Jadi
yang namanya liturgi itu udah nggak pakai. Hmm. Ini Roh Kudus wis mlebu. Wah, sekira lama-lama. Ya katanya muter-muter ya nggak apa-apa. Katanya jingkrak-jingkrak, wah kayak orang OD gitu ya nggak apa-apa. Iya. Itu roh katanya. Yang pakai mantra-mantra sika apa namanya? Sekia ya lama ya kayak sandal lawas sandalanya ya seperti itu. Itu sebetulnya kalau di aliran Protestan itu ya karena sesama mereka ya mereka nggak vulgar. Itu dianggap orang stres. Karena ketika bisa berbahasa roh, kalau zaman dulu itu salah satu misalnya gini ya, kita berempat bahasa roh saya minimal Mas ini bisa mengartikan. Minimal lagi orang yang mendengar itu ada rasa damai sejahtera. Bahasa roh ya. Ini saya kan gak. Sekira lama-lama kene gak ngerti, kono bingung, kono stres, tambah stres. Gak bisa. Minimal itu ada damai sejahtera. Kenapa bahasa roh itu ada? Karena pada waktu itu tercerai beberapa bangsa-bangsa. Lah nek aku ketemu mbek Ustadz punten wong Makassar. Ya kan? Gak ngerti ngomongnya ya apa? Iya. Ya, makanya salah satunya itu bahasa roh. Untuk supaya ngerti nanti ketika sekian lama ya rama bla bla bla. Sini mengartikan sambil mengartikan. Dan saya kan enggak ada orang bingung. Hanya dibuat tren saja lah. Itu kalau Protestan itu kebodohan. Makanya sebetulnya kalau kelas pemahaman teologi orang Protestan lebih pintar. Gitu. Ya kalau di luar Protestan itu lebih cenderung tahayulnya kuat. Iya. Tahayulnya. Nanti peperangan daerah apa ya? Kan istilahnya peperangan aku lupa ya. Suku. Bukan suku. Perang roh. Jadi misalnya ini menurut penerawangannya mereka di sini itu penyembahannya kuat, Islamnya Islam radikal, misalnya ini. Ya. Mereka kelilingi komplek ini sambil naik mobil gitu ya, sambil mereka doa peperangan. Patahkan kuasa-kuasa roh jahat, penghulu udara, dalam nama Yesus, perang mumpeng gitu, satu mobil. Benar-benar heroik ya. Wih, kayak main film gitu. Oke. Nah ini Baik. sebentar, Ya. ini yang terakhir Ustaz tadi tanya ya. Wih. Ini kan pada berdiri semuanya. Wih, kayak Pak Tung de Semaringin ya. Motivator. Itu suaranya kok Agustan. Ya, suara saya 10 tahun yang lalu. Oke. Tolong didekatkan ke mic. Yesus dahsyat, Yesus 5 kali. Ya. Siap? Siap. Dicoba. 2, 1. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Oke, siap? 1, 2, 3. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Itu seperti kalimat takbir ya. Betul. Ya, selain istilahnya yang bakunya itu kan haleluya, nggak apa-apa. Kita menggunakan versi-versi lain, nggak masalah. Oke. Dan tipe saya memang tipe KKR, Iya. kuliah kebangunan rohani. Iya. Tablik lah begitu. Iya. Baik, Ko Agustan, lanjut pertanyaan berikutnya. Siap. Ada keinginan nggak agar bersatu kembali dengan istri? Itu Allahu alam ya. Ya artinya kalau saat sekarang ini kayaknya nggak mungkin juga lah. Nggak mungkin juga. Terus saya ini istilahnya juga nggak kebayang sih kalau istri 2 gitu loh. Walaupun di kita diajarkan ya. Iya. Afwan. Oh, barusan nikah lagi dengan Ya, alhamdulillah. Nikah dengan muslim ya? Muslimah ya. Muslimah. Tapi semua proses berjalan dengan baik. Artinya begini. Proses secara
hukum de jure-nya itu udah saya lakukan Iya. semua. Kan konco-konco di sebelah ini saya juga prihatin. Ini antum datang ke sini manten anyar statusnya ya. Manten anyar ini. Manten Tapi anyar ya. Betul. Barusan nikah. Alhamdulillah. Tapi ya istri saya udah udah perjanjian dakwah nomor 1 saya bilang. Iya. Kalau ada perjuangan-perjuangan lebih daripada itu, dukung suamimu. Jangan digandoli. Dua syarat ini siap nggak siap? Ada saksinya kan? Ustaz Yusuf ya udah kita melangkah. Kalau 2 ini kamu nggak bisa, ya udah kita berhenti sampai di sini. Nah ini sebetulnya juga kalau dipikir Ustaz, aku enak nang omah, bulan madu. Tapi ini ya ini kiro saya dan saya memang juga orang lapangan ya. Orang yang nggak bisa diem. Saya dulu naik ke gunung 6 jam itu jalan biasa. Perintisan. Selain di kilometer 29, saya punya pelayanan lagi di dalam hutan itu. Jalan kaki. Bawa senapan rakitan. Siapa tahu no B2 rek lewat jedor. Rezeki ini gitu loh. Oh, B2. Ya, gitu. Dulu suka makan B2. Ya apa? Kan tidak dilarang. Jadi semua itu hampir sepenuhnya. Dilarang? Ya itulah oke-nya bodrek. Dapat diminum kapan saja. Memang dilarang kok di Bible. Iya betul. Ya, tapi kan Paulus mengatakan yang haram itu bukan yang halal haram itu bukan masalah makanan dan minuman. Iya. Tapi itu Paulus ya yang bilang. Betul. Tuhan yang bilang sendiri di Bible. Ya itulah. Berkali-kali berapa ayat itu? Mereka tidak konsisten. Babi haram. Ya jelasnya begitu. Kalau di dalam itu jelas. Berkuku belah haram. Betul. Berkuku belah, bersisik. Iya. Itu kan nggak boleh dimakan. Yang menjalankan ini hanya Advent. Kopi pun mereka nggak makan. Tapi enak. B2 enak. Ya kalau dulu. B2 itu babi ya. Enak. Kalau dulu. Ya kalau sekarang ya enggak lah. Saya makan aja kemarin sama Pak Dondi ya. Iya. Di kawasan di Bandung itu. Iya. Inilah luar biasanya Islam. Makanya nah ini ana menggelorakan ABJI ini. ABJI. Apa itu ABJI? Aku bangga jadi Islam. Nah ini nanti juga kalau Ustadz nggak keberatan, ini juga kiranya kita kampanyekan. Ada banyak orang nggak bangga dengan Islam. Nah ini kan perlu direkonstruksi ulang. Ya kan ya seperti itu. Di Bandung ada kawasan masakannya enak-enak. Ada juga yang nggak jual haram. Cuma ketika saya udah berislam, ojo sampai rek itu jadi fitnah. Ya wes, nggak usah makan di situ. Kita cari tempat saja yang lain. Gitu. Pindah. Jangan sampai memang makanan yang kita makan tidak haram ini. Ya tapi tidak jelas. Cuma wilayahnya wilayah haram. Nah namanya subhat itu. Subhat ya. Subhat harus dihindari. Mending kita pindah. Nah, pertanyaannya bakso di jalan-jalan ada nggak yang pakai babi itu? Saya kira banyak. Anda kan pernah makan babi ya, pernah merasakan betul, hafal betul rasanya, kaldunya. Ya ini saya kira juga ya tugas daripada orang yang berkewenangan ya. Mungkin aparat ini juga menjadi keprihatinan. Karena apa? Ya. Saya waktu masih di sebelah ya. Saya sempat kerja di kantor kan ada. Ya. Saya dulu pegang di spare part. Ya. Pernah pegang. Ya. Jadi supervisornya. Bakso yang saya makan itu, saya yakin itu babi. Celeng maksudnya. Itu masih Kristen? Masih Kristen. Ya. Teman-teman tak kasih tahu. Ya, itu teman-teman makan di sebuah tempat. Kaki 5. Tapi di situ tidak ada tulisan B2. Nggak ada. Ya kemungkinan begini, kemungkinan mereka penjual ini kan nggak paham. Terus dia kadang yang jual juga nakalan kan. Dia bilang ini sapi apa atau sapi apa sehingga murah. Ya. Aplosan. Beda rasanya, harumnya beda. Kalau B2 sama sapi itu. Gitu. Nah ini saya kira rasanya lebih enak mana? Oh, ya kalau waktu itu ya. Kalau sekarang tentunya saya katakan enak sapi, yang enak yang tidak haram ya. Iya. Cuma kalau makanan-makanan yang haram ini gurih. Oh, gurih. Gurih.
Jadi istilahnya kalau nambah-nambah ka- kaldu itu nggak perlu banyak-banyak. Rasanya orang kan kalau kan yang dicari gurihnya ya, kaldunya ya itu banyak memang. Karena kayak B2 kan lemaknya juga banyak. Gitu. Berarti kalau masih dulu di Kristen ya, Betul. kalau mau makan pagi sarapan, hari ini menunya apa ya? Itu wajar sudah, babi ya gitu kan. Iya. Wajar ya. Betul. Masak babi kita hari ini. Betul. Oke. Tapi kalau sekarang sudah malu ya. Oh, malu. Saya makanya gini ya. Makanya Masya Allah. Di Islam itu kehidupan ini adalah ibadah. Gak ono tandingan nih. Kehidupan. Kita maaf ya. Wong sebelah ngomong. Kon lebu nih. Apa? Kamar mandi baca doa. Kon nguyuh ae wangel aturannya. Itu bukan. Saya menemukan di sinilah. Orang kalau mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Masya Allah. Itu belum belajar kitab loh ya. Iya. Kita belajar perintah keseharian aja. Kon dadi apik, tak jamin lah. Ini belum amalan loh. Al-Fatihah kon apalno. Gak usah susah-susah. Terus kamu menjalankan sunah-sunah yang ada. Saya jamin 1000%. Antum pasti bertobat. Loh, aku ini belum jauh kalau bicara kitab terus terang. Makanya aku disebut ustadz tuh sering ini saya katakan ya. Saya sebetulnya malu, saya bukan ustadz. Tapi karena ustadz itu predikat, mau apa lagi? Pendeta beda loh, Tat. Iya. Pendeta itu gelar yang diberikan oleh lembaga kepada seseorang. Tanggung jawabnya gede. Mangane kon nek wis disebut pendeta harus bisa mempertanggungjawabkan. Karena sing kei gelar iki pendeta-pendeta senior, wong akeh sing ketok palu. Lah nek ustadz kiai gak ono. Saya nggak mau disebut Oke. ustadz. Kembali lagi ke Itu. tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Betul. Beribadah dan kembali lagi tadi itu ini closing ya, closing. Ya, baik. Closing silakan. Jadi sekali lagi saya mau katakan saya bangga menjadi seorang Islam. Iya. Abdi ya. Aku bangga jadi Islam. Karena apa? Islam ini rahmatan lil alamin. Iya. Rahmat bagi semesta alam, bagi seisinya. Tergantung kepada kita semua, bahkan juga orang Islam ya, yang hidayah udah mulai pudar, ayo kita ambil lagi. Ya. Kalau saya bisa, antum pasti bisa. Ya. Loh, apa bedanya saya sama mas-mas ini? Gak ada. Sama kok. Nyedot udara sama nyedoti, mangan juga mangan. Isi doyan kopi, sama. Sekarang persoalannya, antum mau nggak menerima hidayah ini? Trimon gitu loh. Makanya aku ngajak. Ya, yang sudah menjadi Islam, ayo. Kita bangga jadi Islam. Kebanggaan dengan bagaimana? Dengan menjalankan hukum-hukum Islam. Lu Islam gak susah. Kamu jalankan dan kamu menjadi orang yang sempurna. Lah nek ono Islam sing maling itu belum menjalankan. Jalankan Islam, kamu akan menjadi lebih baik dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa, alhamdulillah kita sudah closing. Mantan pendeta masuk Islam. Masya Allah ya. Semoga beliau tetap Amin. menjadi seorang muslim yang istiqomah dan senantiasa diberkahi oleh Allah.